Dan tiba-tiba dari langit-langit gua muncul sebuah tangan raksasa hitam yang menjulur perlahan ke arah mereka. Kamu pernah main petak umpet waktu kecil? Seru kan? Apalagi kalau mainnya di tempat gelap. Tapi bagaimana kalau yang ikut main bukan cuma kamu dan teman-teman kamu? Di berbagai penjuru dunia, ada permainan-permainan yang sudah dimainkan selama ratusan tahun. Tapi bukan untuk hiburan. Bukan juga untuk seru-seruan. Tapi permainan ini dimainkan untuk satu tujuan. Memanggil sesuatu dari dunia yang bukan dunia kita. Dan yang paling mencengangkan, sebagian besar permainan itu masih dimainkan sampai hari ini. Selamat datang di Puaka. Aku Zahwa, dan di episode ini kita akan keliling dunia. Dari Indonesia ke Afrika sampai ke Jepang. 3 permainan. 3 ritual. 1 benang merah yang sama. Semua dari mereka memanggil sesuatu yang tidak kasat mata. Ayo kita mulai. Kalau kamu berani. Kita mulai permainan dari Nusantara. Berapapun umurmu, nenek moyang kita di Kepulauan Maluku sudah duluan melakukan sesuatu yang sampai sekarang belum pernah terjelaskan. Namanya bambu king, atau dalam bahasa lokalnya orang Mesir. Sebelum kamu bayangin ini permainan anak-anak, dengerin dulu. Ini dimulai dari hutan, bukan sembarang hutan, tapi hutan bambu di kaki gunung berapi Gamalama, Ternate. Dari sana, seorang pawang masuk ke dalam hutan. Dia tidak langsung menebang pohon. Dia meminta izin dulu kepada roh yang dipercaya tinggal di antara batang-batang bambu itu. Baru setelah itu, dia memilih. Bambunya harus panjang minimal 2,5 meter. Diameter 8 sampai 10 cm. Dan jumlah ruasnya harus ganjil. Setelah ditebang, bambu dicuci dengan minyak kelapa. Kedua ujungnya diikat dengan kain dan dibawa pulang bukan sebagai kayu bakar, bukan sebagai bahan bangunan, tapi sebuah wadah. Hari pertunjukan tiba. 7 pria dipilih. Bukan sembarang 7. Mereka harus sehat, jasmani, dan rohani. Mereka akan masuk ke arena dengan telanjang dada, celana merah, ikat kepala merah. Dan warna merah bukan kebetulan. Di budaya Maluku, merah adalah simbol keberanian. Dan malam ini, mereka butuh itu. Pawang berdiri di tengah. Di tangannya terdapat sebuah tempurung kelapa berisi kemenyan yang mulai membara. Asapnya mengepul ke atas dan pawang mulai berbicara bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa daerah biasa, tapi dalam bahasa tanah. Sebuah bahasa ritual Maluku yang hanya digunakan untuk satu hal, berkomunikasi dengan alam lain. Mantranya berbunyi, "Ini apa jin-jin 150 malaikat. Ale ini bantu yo." Yang artinya, panggillah 150 jin dan malaikat. Kalian datanglah membantu aku. Asap dihembuskan ke setiap ruas bambu. Kadang pawang mengunyah jahe yang sudah diiris jadi 7 bagian lalu menyemburkannya ke bambu. Dan ketika semua ritual sudah selesai, pawang berteriak, "Gila, gila, gila."
Ketujuh pria itu mengangkat bambu, menggendongnya melintang di atas bahu dan dada mereka, dan kemudian bambu itu mulai bergerak. Bukan tergelincir, bukan jatuh, tapi bergerak. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Berguncang ke kiri, ke kanan, ke atas. 7 pria dewasa yang kuat berjuang menahan satu batang bambu. Dan mereka kalah. Musik tifa dan gong mulai dimainkan, dan ini yang aneh. Semakin cepat irama musiknya, semakin liar gerakan bambu itu. Seolah sesuatu di dalam sana mendengar musiknya. Pawang terus berteriak, "Hei Baramasuen," sambil mengendalikan arah gerakan bambu sesuai kemauannya. Dan pertunjukan ini baru berakhir ketika para pemainnya jatuh pingsan. Satu persatu. Sekarang, apakah kamu percaya bahwa ini digerakkan roh atau ada penjelasan logisnya? Karena para ilmuwan punya jawabannya. Namanya idiomotor effect. Fenomena psikologi yang sudah diteliti sejak tahun 1852 oleh William Carpenter. Intinya begini. Ketika kamu meyakini sesuatu akan terjadi, tubuhmu secara bawah sadar menggerakkan dirinya sendiri untuk membuktikan keyakinannya itu. Kamu pernah main Ouija atau jelangkung? Rasanya papannya bergerak sendiri. Padahal sebenarnya tanganmu yang menggerakkan tanpa kamu sadari. Di Bambu Gila, ketujuh pemain sudah disugesti bahwa bambu akan bergerak. Gaya yang mereka berikan ke bambu berbeda satu sama lain. Perbedaan gaya ini menciptakan gerakan osilasi yang kacau. Sehingga yang terlihat seolah bambu itu hidup. Masuk akal? Tapi satu hal yang tidak bisa dijelaskan idiomotor effect. Kenapa para pemain itu kesurupan? Bukan pingsan kelelahan, tapi benar-benar kehilangan kesadaran. Seperti sesuatu mengambil alih dari tubuh mereka dari dalam. Dan satu hal lagi yang tidak bisa dijawab oleh sains. Kalau bambu ini hanya efek psikologi dan fisika biasa, kenapa rohnya harus dikeluarkan dulu memakai api sebelum pertunjukan bisa diakhiri? Dan satu fakta terakhir yang mungkin belum banyak yang tahu. Bambu Gila ini bukan sekedar pertunjukan seni. Jauh sebelum jadi hiburan, tradisi ini dipakai untuk memindahkan kapal. Dan yang lebih mengejutkan, untuk melawan musuh di medan perang. Artinya nenek moyang kita di Maluku tidak main-main dengan ini. Mereka percaya kekuatan yang ada di dalam bambu itu nyata. Kalau di daerahmu ada tradisi atau ritual yang melibatkan benda mati yang hidup seperti ini, tulis di kolom komentar. Karena aku penasaran, seberapa jauh tradisi seperti ini ada di seluruh Indonesia. Tapi ternyata Indonesia bukan satu-satunya. Di belahan dunia yang sama sekali berbeda, ribuan kilometer dari Maluku, ada sebuah komunitas di Afrika Barat yang juga punya ritual serupa. Tapi di sana, bukan bambu yang dipanggil. Yang dipanggil adalah penjaga malam. Sosok yang tidak boleh dilihat oleh wanita dan anak-anak. Sosok yang katanya bukan manusia, bukan roh, tapi sesuatu di antaranya. Dan mereka memiliki satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah mengangkat kostumnya. Karena menurut kepercayaan mereka, di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Kalau kamu berani lanjut, kita masuk ke Afrika Barat. Zangbeto.
Tadi kita udah ngomongin bambu yang dirasuki roh. Sekarang aku mau mengenalkan kamu ke sesuatu yang jauh lebih aneh dari itu. Karena kalau bambu bisa bergerak karena ada roh yang masuk, bagaimana kalau sesuatu yang dari awal tidak ada isinya tiba-tiba bisa bergerak, berbicara, menari, bahkan berjalan di atas air? Selamat datang di Benin, Afrika Barat. Benin adalah negara kecil di pesisir Afrika Barat. Tapi jangan salah, ini adalah ibu kota voodoo dunia. Di sana lahir sesuatu yang sampai sekarang belum ada yang bisa dijelaskan sepenuhnya. Namanya Zangbeto. Dalam bahasa Ogu, bahasa suku asli Benin, Zan yang memiliki arti malam, Beto artinya manusia. Zangbeto, manusia malam. Sekarang bayangkan ini. Malam hari, desa gelap, tidak ada lampu jalan, tidak ada polisi. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncul sesuatu. Bentuknya seperti tumpukan jerami raksasa setinggi manusia. Warnanya menyala, merah, kuning, hijau. Berputar, bergerak, mendekatimu. Tidak ada kaki yang terlihat, tidak ada tangan, tidak ada wajah, tapi dia tahu kamu ada di sana. Itulah Zangbeto, penjaga malam. Dan bukan penjaga biasa. Ia adalah hakim, polisi, dan eksekutor sekaligus. Kalau kamu berbuat salah seperti mencuri, membunuh, atau bahkan memakai ilmu hitam untuk menyakiti orang lain, Zangbeto lah yang akan datang menjemput kamu. Di beberapa kota di Benin ada aturan tertulis. Siapapun yang ada di luar setelah tengah malam tanpa surat identitas bisa ditangkap oleh Zangbeto. Bukan polisi, bukan satpam, Zangbeto. Tapi yang paling bikin aku penasaran dan yang paling bikin peneliti dari seluruh dunia pusing, bukan soal apa yang Zangbeto sebenarnya lakukan, tapi soal apa yang ada di dalam dirinya. Jadi begini prosesnya. Sebelum ritual dimulai, anggota kultus Zangbeto merakit strukturnya langsung di depan semua penonton. Semua orang bisa melihat. Dari rangka kayu kosong, ditambah lapisan demi lapisan daun raffia sampai selesai. Tidak ada yang masuk ke dalamnya. Penonton menyaksikan sendiri. Setelah ritual pemanggilan selesai, mantra dibacakan, drum ditabuh. Struktur itu mulai bergerak sendiri. Berputar, melompat, menari, mengeluarkan suara yang tidak jelas asalnya. Ada laporan saksi mata yang melihat Zangbeto berjalan di atas air. Bahkan ada yang melihatnya memunculkan hewan hidup dari dalam dirinya. Dan setelah semuanya selesai, kultus membongkar kembali strukturnya. Di depan penonton yang sama. Dan di dalamnya, kosong. Sekarang aku mau nanya. Kamu percaya ada orang di dalam sana yang bersembunyi dengan sangat baik? Atau ada penjelasan lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena jujur, bahkan peneliti akademis yang datang langsung ke Benin pun tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan. Para skeptis memiliki teori. Ada orang di dalam, tapi teknik kamuflasenya sangat canggih. Masuk akal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Saksi mata yang melihat langsung dari jarak dekat saat pembongkaran. Beberapa dari mereka adalah jurnalis dan peneliti asing. Melaporkan bahwa tidak ada ruang yang cukup untuk menyembunyikan manusia dewasa di dalam sana. Lalu ada penjelasan kedua. Ini semua adalah
sistem kontrol sosial yang sangat cerdas. Komunitas yang percaya bahwa Zhang Beto bisa mendeteksi kejahatan secara psikologis akan membuat orang yang bersalah berperilaku mencurigakan sendiri. Semacam lie detector berbasis kepercayaan kolektif. Tapi hal itu pun tidak menjelaskan bagaimana Zhang Beto beberapa kali mengidentifikasi pelaku kejahatan yang belum ketahuan secara akurat di depan umum. Dan satu hal lagi yang jarang diceritakan. Beberapa tahun lalu, hutan mangrove di pesisir Benin mulai rusak parah akibat penebangan liar. Pemerintah sudah coba berbagai cara. Hasilnya nihil. Lalu Zhang Beto turun tangan. Dalam sebuah ritual, Zhang Beto berbicara dan menyatakan bahwa siapapun yang merusak mangrove akan mendapatkan hukuman dari kekuatan yang dijaganya. Patung-patung Zhang Beto kecil dipasang di pinggir hutan sebagai penanda. Penebangan liar tersebut berhenti secara signifikan. Voice of America meliput ini. Bukan cerita rakyat, bukan mitos. Ini kejadian nyata. Seorang pemimpin desa di Benin bilang ke wartawan, kalau kamu masuk ke hutan itu, kamu akan dihukum oleh hukum kami. Dia ditakuti. Ditakuti. Bukan dihormati, ditakuti. Dan satu aturan terakhir tentang Zhang Beto yang perlu kamu tahu. Menyentuh kostumnya, secara historis, akan dihukum mati. Bukan penjara, bukan denda, tapi mati. Dan bahkan sekadar menyebut bahwa ada manusia di dalam dianggap sebagai penghujatan. Sesuatu yang tidak ada seorang pun berani untuk melakukan secara terbuka di komunitas Ogo. Karena kalau isinya cuma manusia biasa, mengapa harus dijaga dengan nyawa? Dari Afrika, kita terbang ke arah timur, ke sebuah negara yang punya budaya horor paling kaya di dunia. Negara yang melahirkan Sadako, Kayako, dan ratusan cerita setan yang sampai sekarang masih bikin orang tidak bisa tidur. Tapi kali ini, bukan soal hantu yang kita kejar. Kali ini, soal sebuah permainan. Permainan yang katanya kalau kamu mainkan sampai akhir, sesuatu akan datang menjemput kamu. 100 lilin, 100 cerita, dan satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dengan pasti. Apa yang muncul di kegelapan saat lilin terakhir dipadamkan? Kalau kamu berani, ayo kita lanjut. Sekarang aku minta kamu bayangkan sesuatu. Kamu masuk ke sebuah ruangan gelap. Di depanmu 100 lentera kertas berwarna biru menyala dalam barisan. Cahayanya redup, kebiruan. Bayangan besar menari di dinding. Kamu duduk dan seseorang mulai bercerita tentang tentara yang kepalanya tidak pernah ditemukan. Tentang suara ketukan di dinding yang tidak punya pintu. Setiap cerita selesai, satu lentera dipadamkan. Ruangan semakin gelap dan kamu harus jalan sendiri. Dalam kegelapan, ke cermin yang menunggu di ujung ruangan. Ini bukan adegan film. Ini adalah permainan yang dimainkan ratusan tahun lalu di Jepang. Namanya Hyaku Monogatari, Kaidankai. Hyaku 100, Monogatari cerita, Kaidankai pertemuan supernatural. Pertemuan 100 cerita supernatural. Permainan ini lahir di era Edo, Jepang abad ke-17. Waktu itu musim panas di Jepang
tidak tertahankan panasnya. Tidak ada AC, tidak ada kipas listrik. Yang bisa dilakukan orang hanyalah menunggu matahari terbenam. Dan di malam hari yang pengap itu, para samurai, prajurit kelas atas Jepang mulai bermain permainan ini. Bukan untuk hiburan, tapi sebagai uji nyali. Siapa yang sanggup bercerita sampai lilin ke-100 tanpa gemetar, tanpa menolak, tanpa lari, dialah yang paling berani di antara mereka semua. Namun, hampir tidak pernah ada yang sampai ke lilin ke-100. Ini cara mainnya. Ruangan disiapkan dalam susunan huruf L dengan 3 kamar yang terhubung. Di kamar paling jauh, 100 lentera andon dinyalakan di atas meja. Di tengah lentera-lentera itu, ada sebuah cermin. Semua peserta memakai pakaian biru, dan semua senjata ditinggal di luar. Ya, aturan dari era samurai ini bilang kamu tidak boleh membawa senjata ke dalam. Lalu, permainan dimulai. Satu orang bercerita. Cerita tentang hantu, yokai, kejadian aneh yang dialami sendiri atau didengar dari orang lain. Setelah selesai, ia berjalan sendirian dalam kegelapan ke kamar ketiga, memadamkan 1 lentera, menatap cermin, lalu kembali. Dan orang berikutnya mulai bercerita. Ruangan semakin gelap, bayangan semakin panjang, cerita semakin gelap, dan setiap langkah menuju cermin terasa semakin jauh. Pada tahun 1660, sekelompok samurai berkumpul di sebuah gua. Ratusan lilin dinyalakan, dan mereka mulai bercerita satu persatu. Dan satu persatu, lilin padam. Sampai di cerita terakhir. Samurai terakhir selesai bercerita. Ia melangkah menuju lilin yang tersisa. Satu-satunya cahaya yang masih ada di dalam gua itu. Tangannya sudah hampir menyentuh api. Dan tiba-tiba, dari langit-langit gua muncul sebuah tangan raksasa hitam yang menjulur perlahan ke arah mereka. Beberapa samurai mundur, beberapa lari. Satu samurai menarik pedangnya dan mengayunkannya ke tangan itu. Tangan itu menghilang. Ternyata itu adalah bayangan seekor laba-laba yang jatuh di dinding dari cahaya lilin. Para samurai yang lari ditertawakan. Tapi aku mau menanyakan satu hal. Kenapa bayangan laba-laba itu terlihat seperti tangan raksasa dan bukan seperti laba-laba? Ini pertanyaan yang harus kamu jawab juga, teman Puaka. Kalau kamu dikasih kesempatan main permainan ini, kamu berani sampai lilin keberapa? Jawab jujur di kolom komentar. Karena sepanjang sejarah, hampir semua permainan ini berhenti di cerita ke-99. Bukan di angka yang lain, tapi selalu tepat di ke-99. Kenapa? Karena di titik itu, setelah 99 cerita horor dalam ruangan yang hampir gelap total, setelah berkali-kali berjalan sendirian menatap cermin, semua orang merasakan hal yang sama. Sesuatu yang tidak bisa mereka namai, tapi yang membuat tidak satupun dari mereka berani memadamkan lilin terakhir. Dan menurut kepercayaan, kalau lilin ke-100 dipadamkan, jendela ke dunia roh terbuka. Tapi sains punya jawaban lain. Setelah 99 cerita horor berturut-turut dalam ruangan yang semakin gelap, otak kamu masuk ke dalam kondisi yang disebut deprivasi sensorik atau kekurangan input visual. Dan dalam kondisi itu, otak mulai mengisi kekosongan dengan citra dari memori terkuat yang baru saja diakses. Memori apa yang paling kuat
setelah 99 cerita horor. Tepat sekali. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Satu detail kecil yang selalu dilewatkan orang-orang. Ritual ini memiliki instruksi yang sangat rinci tentang cara memulainya. Ruangan mana, lentera apa, pakaian apa, cerminnya ditaruh di mana, tapi tidak ada satupun instruksi tentang cara mengakhirinya. Tidak ada langkah untuk menutup jendela yang sudah dibuka. Beberapa kepercayaan bilang bahwa setelah ritual dimulai, roh-roh yang dipanggil bisa terus mengganggu selama 30 hari setelahnya. Dan fakta terakhir ini yang paling membuat aku berhenti. Permainan ini menjadi begitu populer, begitu menyebar ke seluruh Jepang, ke semua lapisan masyarakat, sampai pada tahun 1908, pemerintah Jepang secara resmi melarang penceritaan cerita horor di ruang publik. Karena kata-kata saja yang diucapkan dalam urutan yang tepat, dalam kondisi yang tepat, sudah cukup untuk membuka sesuatu yang mereka tidak sanggup jelaskan. Permainan itu kini terlarang. Tapi selama kamu punya mulut dan kegelapan, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya. 3 permainan, 3 ritual, 3 bagian dunia yang berbeda. Bambu yang dirasuki arwah di Maluku, sosok kosong yang menjaga malam di Afrika, dan 100 cerita yang membuka jendela ke tempat yang tidak punya nama di Jepang. Yang bikin aku tidak bisa berhenti mikirin ini, ketiga permainan ini tidak saling tahu satu sama lain. Tidak ada koneksi, tidak ada pertukaran budaya, tapi semuanya punya satu prinsip yang sama. Ada sesuatu di luar sana. Dan dengan ritual yang tepat, kamu bisa memanggilnya. Pertanyaannya bukan apakah kamu percaya atau tidak. Tapi, kalau semua budaya di seluruh dunia tanpa saling kenal sampai pada kesimpulan yang sama, apakah benar itu tidak nyata? Terima kasih sudah menemani aku malam ini di Puaka. Kalau episode ini bikin kamu merinding, subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalamanmu. Ritual yang pernah kamu coba, permainan yang pernah kamu mainkan, atau sesuatu yang pernah kamu alami yang sampai sekarang belum ada penjelasannya. Karena di Puaka, setiap cerita punya nyawanya sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau kamu berani.